Aduh, berarti bahasa Indonesia nggak sih nih? Para tuan guruku yang mulia, yang terhormat, yang ada di Departemen Agama, yang aku sangat hormat. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Salam cinta damai. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Teman-teman, kita telah mendengar kabar yang sangat membahagiakan, bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyetujui usul para pemuka agama Kristen untuk merubah 3 hari libur nasional, yakni hari kelahiran, wafat dan kenaikan Isa Al-Masih menjadi hari libur nasional tentang kelahiran, wafat dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Perubahan ini akan berlaku terhitung sejak tahun 2024, dan telah diumumkan secara resmi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Namun teman-teman, ternyata tetap saja ada orang yang tidak senang dengan keputusan ini. Di antaranya adalah Ustadz Kainama, yang dikenal dengan sebutan Bangkai. Bangkai yang selama ini merasa si paling tahu dan si paling benar, selalu berusaha merubah Yesus Kristus dalam Alkitab, harus menjadi Nabi Isa dalam Al-Quran. Bukan hanya kecewa, Bangkai juga sampai berkata, apakah orang-orang yang ada di Kementerian Agama tidak mengerti dan tidak paham bahasa Indonesia? Nah, mari kita simak video ini sampai akhir, dan silahkan beri tanggapan di kolom komennya ya. Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama nomenklatur itu justru memang dirubah ke yang mereka yakini, sebagai bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus itu. Memang dari usulan mereka. Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Kainama tidak pernah menyamakan. Wih, tuh kan dia pelin-pelan, dia beralih. Enggak. Kainama ingin memuliakan nama Yesus. Maka itu Kainama bilang Yesus adalah Isa. Bukan merubah, bukan menyamakan, namanya Isa kok. Ya, sekali lagi, Kainama tidak pernah ingin merubah nama Yesus, apalagi menyamakan nama Yesus dengan Isa, tidak. Kainama memuliakan, karena kalau Nabi itu dikasih nama Isa, itu nama yang Galatia 3:13. Sebelum kita mulai, Ustadz Dani boleh buka dulu. Ustadz Dani minta tolong, jangan marah Ustadz Dani. Barakallah Ustadz Dani. Galatia 3:13 itu. Kita mulai dari situ aja. Sebelum mulai nih. Kainama dibilang itu, Kainama tepuk tangan. Enggak. Kainama ingin memuliakan nama itu, nama Nabi itu. Bukan ingin menyamakan. Beda, ya beda, silakan. Yang mati siapa? Yesus. Isa nggak mati. Oleh sebab itu Kainama berjuang terus sudah berapa puluh tahun ini. Ya, untuk membuat Yesus itu adalah Isa, memberi pemahaman, insya Allah Kainama memberi kalau tidak suka pemaparan Kainama nggak apa-apa, hapus saja semua saja. Kita mulai dari Galatia 3 nomor 13. Ini yang kemarin nih, but when still more terrible. Tuh Yesus tuh, Yesus ben Ananias tuh, itu baru benar. Yesus itu samanya dengan Yesus ben Ananias, bukan dengan Isa. Ininya dihapus saja Ustaz. Kolom-kolom ini nih, window-window ini dihapus, lalu kita buka yang baru di Galatia 3 nomor 13. Silakan Ustaz. Ustaz Dani. Ya, sebentar Ustaz. Oke, baik, syukran. Ya pemirsa yang budiman, sebelum kita mulai nih, sebelum dibuka dengan bismillah nih, belum ini buka. Kainama ingin menjawab dulu. Tuh Kainama seneng tuh, dia menyamakan Yesus dengan Isa. Sorry ya, saya tidak menyamakan. Saya ingin mengembalikan yang kamu kenal itu namanya Yesus itu bukan Yesus. Namanya Isa. Ngaco. Ya, jadi kalau mau di kalender dirubah jadi Yesus, silakan aja.
Jadi ketahuan tuh orang-orang itu mau ngapain dengan nama Isa tuh Nabi Allah. Nah itu aja yang disisain. Sukron kasiran Ustaz Dani. Terima kasih banyak. Galatia 3. Galatia, bukan Kolose, Galatia 3 nomor 13 tuh. Kenapa kayak nama selalu ingin mengeluarkan nama Nabi itu dari Yesus kepada nama Isa. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani. Selamat ya yang bilang Isa merubah. Selamat kepada Anda. Selamat, congratulations. Hebat Anda. Anda merubah Nabi Islam yang namanya Isa ibnu Maryam menjadi orang terkutuk tuh. Tuh baca tuh. Kain nama dengan segala penuh keridoan, kerelaan, berjuang untuk membuat orang mengenal Yesus tuh sebagai Isa. Orang mengenal Yesus sebagai Isa. Sekali lagi, kain nama ingin rindu untuk orang mengenal Yesus sebagai Isa, bukan Isa sebagai Yesus. Ngerti nggak? Yang aku hormati, insya Allah nonton nih orang Departemen Agama di mana kek, mau di Jakarta kek, mau di daerah-daerah lain, Surabaya kek, Kalimantan. Kalau ada yang aku hormati, yang terhormat, yang mulia, para tuan guru, ustadz yang ada di Departemen Agama, engkau membuat Nabi Allah Isa ibnu Maryam jadi orang yang terkutuk dengan mengganti namanya. Gitu bos. Karena Isa tidak pernah disalib, Isa tidak pernah bangkit dari mati. Beliau diangkat, dimuliakan. Itu baru orang Islam kawan. Ya tuan guru, denger deh tuan guru deh, mohon maaf yang di depan agama, mohon maaf ya, maafin kayak nama ya, maafin ya. Sebagai orang Islam, Isa itu bukan Yesus. Sebagai orang Islam, membuat Yesus, mengembalikan Yesus menjadi Isa, gitu loh. Bukannya disetujuin Isa itu jadi Yesus, lalu mati di kayu salib, dihina, diludahin, dan jadi kutuk. Tuh baca tuh, kutuk tuh, baca. Jika engkau membuat Isa alaihissalam menjadi Yesus, maka engkau telah menghina Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Menjadi kutuk. Tuh, mati di kayu salib. Kutuk. Engkau sedang mengutuki Nabi Allah. Ya, kutuk. Siapa yang merubah Isa menjadi Jesus, engkau sedang mengutuki Nabi Allah. Tapi ketika engkau membuat Jesus dikenal orang sebagai Isa, sekali lagi, aduh, berarti bahasa Indonesia nggak sih ini? Para tuan guruku yang mulia, yang terhormat, yang ada di Departemen Agama, yang aku sangat hormat, ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Jika Bapak Tuan Guru, Ustadz yang ada di Departemen Agama membuat Yesus dikenal orang sebagai Isa ibnu Maryam, itu memuliakan. Bukan membuat Isa ibnu Maryam dalam Al-Quran menjadi Yesus. Dikutuk tuh baca. Engkau ikut andil mengutuk Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Maksudnya gini loh. Lalu maunya gimana kayak nama? Maunya itu orang kenal Yesus itu tidak disalib, tidak diludain, tidak dikutuk tuh, dibikin jadi kutuk, ditelanjangin tuh ya, ditonjok, ditendang, dipaku, digantung, di stauros itu, di kruksis itu, telanjang, dipermalukan.